Ya, fase ini penjelasan yang sangat penting ya, karena terkait dengan pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus 1. Jadi saya kira kalau tidak menyimak akan bisa terjadi miskonsepsi. Pada tab yang ketiga ini, Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran berdasarkan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat pada minggu lalu. Ya, saya lihat di e-learning udah ada 10 orang yang mengupload tugasnya membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu berdasarkan judul yang dibuat kemarin sudah melakukan analisis eh, kelemahan pembelajaran yang dihadapi selama ini ya, sehingga Bapak Ibu sebenarnya sudah punya data prasiklusnya. Di sana saya yakin hasil pembelajaran yang diperoleh selama ini itu belum memuaskan ya. Indikatornya mungkin ya ada yang belum mencapai KKM sekian persennya gitu ya. Kemudian aktivitas dan motivasi belajar fisika siswa itu belum sesuai dengan harapan. Maka nanti sebenarnya di bab 4 itu bab hasil sebelum masuk ke siklus 1, Bapak Ibu sangat bagus sekali kalau dituliskan prasiklus ya. Prasiklus itu menceritakan dan menampilkan data-data hasil pembelajaran sebelum kita berikan treatment. Nah, paling tidak ada informasi bahwa hasil belajar siswa pada 3 ranah itu ya ada yang belum memuaskan, belum mencapai KKM. Secara klasikal mungkin KKM-nya yang mencapai KKM itu baru sekian persen ya, belum sesuai. Sehingga membutuhkan ada pemecahan dari permasalahan yang dihadapi. Nah gitu, jadi nanti di bab 4-nya ketika membahas hasil penelitian dan pembahasan, Bapak Ibu boleh lebih dulu menampilkan prasiklus sebelum masuk ke siklus 1. Nah, tugas kita pada minggu ini tuh sebenarnya udah masuk ke siklus 1, yakni implementasi pembelajaran menerapkan perencanaan yang sudah dibuat kemarin. Perencanaan itu kalau di kurikulum ke-13 mungkin biasa disebut sebagai perangkat pembelajaran ya. Jadi misalkan Bu Lucy kemarin menyatakan di sekolahnya masih K13 di kelas itu, maka pada minggu lalu saya yakin Bu Lucy sudah membuat perangkat pembelajaran pada materi tertentu secara lengkap ya, mulai dari RPP, kemudian materi ajar, dan yang paling penting adalah instrumen pengukuran hasil belajar sesuai dengan judul. Kalau judulnya hanya hasil belajar yang mau ditingkatkan, maka instrumen yang wajib ada itu yaitu ya, misalkan hasil belajar kognitif ini alat ukurnya. Hasil belajar psikomotor ini lembar observasinya. Kemudian hasil belajar afeksi ini lembar pengamatannya. Sudah ada semua di situ ya. Bahkan sampai ke indikatornya apa misalkan. Biasanya gitu lengkap biasanya ya. Itu harus ada karena judul kita, judul Bapak Ibu sekalian itu variabel hasil belajar yang ingin ditingkatkan itu baru tahu kalau ada instrumennya, instrumen untuk mengukurnya, kemudian ada datanya, ya berupa skor-skor siswa. Di sana baru kita tidak akan tahu sejauh mana media, metode, model, pendekatan atau apapun itu sesuai dengan judul itu mampu menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi. Kemudian bagi yang judulnya ada variabel lain selain hasil belajar, misalkan motivasi atau
apa kemarin? Apa selain motivasi kemarin ada apa ya? Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar, untuk meningkatkan minat kayaknya ada minatnya. Maka harus ada tambahan instrumen untuk mengukur motivasi atau minat, harus ada. Nah, coba dicek di judulnya masing-masing. Kemarin udah saya berikan revisi ya, itu judul yang nanti akan digunakan di dalam laporan PKP. Ada berapa variabel bebas yang digunakan, nanti silakan dihitung. Saya lihat ada yang minat dan hasil belajar, ada kalau nggak salah ada motivasi dan hasil belajar. Atau ada juga yang menyatakan berpikir kritis, ya, misalkan itu. Maka instrumen yang harus disiapkan saat kita mau implementasi itu sesuai dengan itu. Kemarin siapa yang kira-kira mau mengukur minat selain hasil belajar? Bu Yasima ya? Apakah instrumennya sudah disiapkan? Masih di mute sepertinya. Yang minat sudah saya buat Kak, ininya apa angketnya. Sudah ada ya? Iya. Ya, oke. Kalau sudah ada aman ya. Artinya saat minggu besok ini Bu Yasimah akan mengimplementasikan pembelajaran itu, maka setelah pembelajaran Bu Yasimah bisa mengukur hasil belajar kognitifnya. Kemudian selama proses pembelajaran itu bisa diukur hasil belajar psikomotornya, afeksinya, gitu ya. Motivasinya nanti boleh juga diberikan saat sudah selesai pembelajaran untuk mengisi angket, misalkan ya, angket untuk mengukur motivasi, gitu. Jangan sampai nggak ada, karena di judul Bu Yasima ada variabel minat atau motivasi. Yang penting ada, gitu ya. Kemudian kaitkan minat motivasi itu dengan judul, misalkan judul Bu Yasimah tentang apa kemarin ya? Implementasi apa? Ya, misalkan gini maksud saya, ketika Bu Yasimah yang ditonjolkan di dalam judul itu misalkan penggunaan media simulasi PET, maka saat mengukur angket motivasi itu atau minat itu mungkin ada item angketnya misalkan begini, saya merasa senang belajar berbantuan simulasi komputer. Nah, gitu. Jadi udah terkait gitu. Ya, pernyataan-pernyataan di dalam butir angket itu sebisa mungkin udah terkait dengan judul kita. Jangan lagi umum sifatnya gitu ya. Jadi harus udah fokus ke judul kita. Biasanya kalau kita download dari internet itu kan ya disesuaikan dengan orang yang membuat angket itu. Kalau kebetulan yang orang membuat angket itu bukan simulasi pet, mungkin bisa aja medianya berbeda. Oleh karena itu kita perlu edit sedikit gitu ya. Sehingga anak-anak itu mengisi itu memang betul-betul berdasarkan pembelajaran yang baru saja dilakukan. Misalkan saya merasa sangat terbantu belajar konsep fisika menggunakan simulasi komputer karena terlihat eh, sesuatu yang abstrak itu menjadi lebih nyata misalkan ya. Misalkan sangat setuju nah, misalkan gitu ya. Kan ada skala sikap itu biasanya sangat setuju, setuju, cukup, setuju, kurang setuju, tidak setuju gitu ya. Jadi item-itemnya tuh begitu. Saya merasa sangat tertantang belajar dengan muatan praktikum, nah, gitu. Sangat setuju, misalkan gitu ya. Saya senang sekali belajar fisika yang dibantu atau didukung oleh kegiatan percobaan, nah gitu misalkan. Karena memang judul kita misalkan implementasi metode eksperimen sederhana misalkan gitu, maka itu relevan. Oke, pada intinya yang sangat penting pada saat implementasi itu adalah Bapak Ibu punya RPP yang menjadi acuan langkah-langkah pembelajaran. Itu pasti ya. Bapak itu tuh proses pembelajarannya itu harus berdasarkan langkah-langkah pembelajaran
yang sudah ditulis di dalam perangkat pembelajaran atau di dalam modul ajar kalau kurikulum Merdeka harus sesuai dengan itu. Dan langkah-langkah pembelajaran yang ada di dalam kegiatan belajar itu tentu saja harus sesuai dengan sintak model tertentu. Kalau yang di judulnya udah menyebutkan model pembelajaran, misalkan implementasi model PBL ya, maka sintak di dalam langkah pembelajaran itu ya harus sesuai dengan sintak PBL. Jangan pula judulnya PBL, sintak yang digunakan cooperative learning, itu kan berarti nggak konsisten ya, gitu. Kalau di dalam judul ada menggunakan media PET misalkan, maka di dalam langkah-langkah itu terlihat betul bahwa ada misalkan siswa melakukan kegiatan praktikum menggunakan simulasi PET. Jadi ada gitu ya, ada apa relevan antara judul dengan kegiatan pembelajaran. Nah, selain langkah-langkah pembelajaran yang dijadikan sebagai acuan bagi Bapak Ibu saat besok mau praktek, yang paling penting lagi adalah LKPD-nya. Ya, lembar kerja peserta didik itu harus ada gitu ya. Karena belajar fisika itu core-nya, ya, intinya itu tidak lepas dari aktivitas itu tadi, observasi, ya, simulasi, demonstrasi, percobaan, nah, semuanya itu membutuhkan LKPD. Ya, LKPD itu biasanya ada dua bentuk, satu LKPD dalam bentuk lembar diskusi, satu LKPD dalam bentuk lembar kerja. Biasanya kalau di fisika itu bentuk LKPD-nya adalah lembar kerja. Kalau lembar diskusi itu biasanya untuk mapel-mapel sosial yang hanya ditanya dengan pertanyaan. Ada pertanyaan, misalkan ada artikel, lalu ada pertanyaan, itu lembar diskusi namanya ya. Hanya kerjanya itu kerja kelompoknya itu hanya diskusi ya, menjawab soal itu. Tapi di fisika cirinya LKPD itu ya mengantarkan atau berisi langkah-langkah dalam melakukan sebuah tindakan, percobaan, observasi, demonstrasi. Yang disitulah sangat apa ya berguna saat melakukan pengukuran hasil belajar psikomotor dan afeksi. Jadi kegiatan percobaan, kemudian kerja kelompok, teamwork gitu ya. Nah, itu tuh merupakan wahana utama untuk mengukur hasil belajar psikomotor dan afeksi. Di situ mengukurnya. Makanya ciri pembelajaran abad 21 tuh 4C ya. Ada sebenarnya critical thinking, kemudian creative thinking, kemudian collaboration dan communication. Nah, collaboration-nya tuh di situ ya. Berkolaborasi untuk melakukan praktik tertentu, praktikum tertentu, percobaan tertentu, demonstrasi tertentu. Nah, kemudian di sana mencatat data, ada pertanyaan-pertanyaan diskusi, membuat kesimpulan, ya, gitu, ya, seperti umumnya ya KPD ya. Nah, saat siswa melakukan kerja berdasarkan LKPD itulah Bapak Ibu melakukan pengukuran hasil belajar, keterampilan, dan afeksi. Jadi afeksi itu diukur di situ, bukan di luar jam pembelajaran. Ya. Bukan mentang-mentang siswanya sering disuruh-suruh belanja ke kantin, gesit, nah, afeksinya bagus, psikomotornya bagus, bukan begitu ya. Tapi afeksi dan psikomotor itu memang diukur utamanya pada saat proses pembelajaran. Misalkan kelompok ini bagus dalam menyusun alat, nah berarti kan dia punya skor yang bagus keterampilannya. Kemudian teliti dalam membaca skala, misalkan termometer. Nah, itu tuh di situ ya, mengukur keterampilannya. Kemudian mampu mendemonstrasikan pekerjaan sesuai dengan langkah-langkah di dalam prosedur kerja. Bagus berarti. Gitu. Afeksi juga begitu. Saat kolaborasi itu apakah terjadi kerjasama yang baik? Ada sikap gotong royong, kerjasama, kemudian toleran, ya, berbagi kerja, tidak tidak dominan,
dikerjakan oleh salah satu siswa saja, gitu. Itu afeksinya tuh di sana. Apakah ada proses brainstorming, curah pendapat, misalkan, bertukar pendapat, bahkan berdebat pada saat diskusi, saat presentasi. Nah, disitulah sikap ilmiahnya itu yang kita nilai. Kedisiplinannya bagaimana, sikap itu kan ada sikap sosial, sikap spiritual, jadi udah termasuk semua di dalam situ ya. Itu yang dinilai. Jadi bukan kalau kalau hasil belajar kognitif itu biasanya dinilai setelah proses pembelajaran selesai. Nah, berupa soal post-test, bisa soal kuis, bisa soal ujian ulangan harian, bisa ujian tengah semester, bisa ujian akhir semester. Tapi untuk hasil belajar psikomotor dan afeksi itu diukur pada saat proses pembelajaran berlangsung yang dinamakan sebagai penilaian proses. Ya, namanya juga penilaian proses, berarti dinilainya pada saat proses pembelajaran. Dan Bapak Ibu pada saat siswa kerja besok itu, siswa berkolaborasi, Bapak Ibu ya harus membimbing sambil menilai. Nah, kalau itu terlihat di video bagus sekali. Bapak Ibu keliling gitu ya, setiap kelompok sambil membawa catatan. Entah itu apa catatannya seolah-olah Bapak Ibu menilai. Nanti kalau Bapak Ibu mau ikut PPG Daljab katakanlah ya, atau Prajab, ya Bapak Ibu harus membuat video uji kinerja. Nah, di dalamnya itu ada salah satu item penilaian itu, apakah guru melakukan penilaian proses. Ya, maksudnya itu adalah apakah guru melakukan penilaian psikomotor dan afeksi selama proses pembelajaran. Kalau di video itu kelihatan Bapak Ibu membimbing kelompok lalu seolah-olah mencatat gitu ya. Nah, menilai itu sebagai indikator bahwa oh ya guru ini melakukan penilaian proses. Tapi kalau hanya sibuk sendiri gitu ya, nggak jelas. Bahkan ketika siswa kerja, gurunya hilang, entah kemana gitu ya. Karena ada kepentingan lain, ya gimana mau melakukan penilaian proses. Gitu contoh. Oke, jadi yang pertama tadi saat implementasi yang paling penting Bapak Ibu memahami langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian ada LKPD yang memandu pekerjaan siswa pada saat berkolaborasi. Kemudian kalau di judulnya itu terkait dengan penggunaan media, maka harus jelas tampak di video itu media yang dimaksud. Ya, harus ditonjolkan. Misalkan kan ada yang judulnya penggunaan alat apa media, ada yang media apa kemarin tuh? Pak lupa. Ada beberapa mahasiswa yang judulnya media, ada juga yang menggunakan alat peraga sederhana kalau saya nggak salah. Nah, maka pada saat proses pembelajaran itu tuh harus kelihatan di video yang Bapak Ibu syuting gitu ya. Itu harus kelihatan, harus ditonjolkan ya. Tuh. Jadi langkah pembelajarannya jelas, ada RPP tadi, kemudian ada LKPD, kemudian menonjol media yang digunakan atau strategi yang digunakan atau metode yang digunakan harus menonjol. Kalau metodenya eksperimen berarti kan harus ada kegiatan eksperimen, nggak mungkin nggak gitu maksudnya ya. Kalau dibilang menggunakan simulasi komputer ya berarti kan ada minimal ada komputer untuk demonstrasi oleh guru atau setiap kelompok memiliki komputer kerja gitu. Atau kalau di sana menggunakan kit sederhana ya berarti ada kitnya gitu ya. Jadi itu maksudnya menselaraskan gitu ya. Ada relasi antara judul dengan aktivitas. Kemudian yang berikutnya harus ada instrumen pengukuran hasil belajar. Kalau udah ada itu udah cukup tuh sebenarnya. Jadi Bapak Ibu punya RPP yang menuntun langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Kemudian ada LKPD, ya ada media, nampak pendekatan, nampak metode yang digunakan. Kemudian ada alat ukur hasil belajar. Itu sebenarnya udah itu aja kuncinya.
ditambah APKG. APKG itu nanti nilainya observer kedua, teman sejawat itu bisa ngelihat video itu. Jadi nggak perlu hadir ke kelas. Nah, kalau hadir ke kelas kan belum tentu bisa ya. Kadang kan beliau sibuk. Lagi pula mungkin bisa membuat siswa grogi kalau ada kehadiran pihak lain ya, yang biasanya nggak ada, jadi ada akhirnya siswa grogi. Bahkan mungkin gurunya bisa grogi juga. Kalau yang hadir kepala sekolah gimana coba? Grogi nggak? Nah, jadi nanti meminta nilai APKG itu kalau videonya udah selesai, baru Bapak mohon bantuan untuk menilai APKG saya, ini RPP saya, perangkat saya, atau modul ajar saya, ini video saya. APKG 1 itu untuk menilai perangkat pembelajaran, RPP dan seterusnya tadi. APKG 2 itu untuk menilai kinerja pelaksanaan pembelajaran. Ya video tadi, gitu. Kasih aja video utuhnya. Dah ini, gitu ya. Lalu dikumpulkanlah ada APKG, terus saudara juga melakukan refleksi berdasarkan video juga. Refleksinya ada lembar refleksinya tuh, apa kelebihannya, apa kelemahannya gitu ya. Itu dibahas bareng dengan supervisor 2. Apa kira-kira setelah Bapak nonton video saya, apa keunggulan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan? Kekuatannya apa? Lalu kelemahan yang masih bisa dimaksimalkan nanti di siklus 2 apa gitu. Gitu ya. Oke. Sudah selesai itu secara prinsip pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus 1 itu. Terus secara teknis ada hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan yaitu di mana saya akan meletakkan device untuk menghasilkan video rekaman. Nah, itu harus dipikirkan juga ya. Nah, secara teknis Bapak Ibu harus mencari di mana posisi kamera itu diletakkan, itu penting sekali karena jangan sampai salah meletakkan akhirnya backlight, nggak kelihatan. Nah, aktivitas belajar siswa kan jelek akhirnya. Observer nanti supervisor 2 nggak bisa melihat nih, waduh gimana nih nggak kelihatan nih. Atau gelap, lupa mungkin tertutup semua ruangannya sehingga gelap. Nah, maka carilah di mana kamera itu akan diletakkan dan bisa dikunci ya biar tidak berubah-ubah. Bisa dikunci sehingga tetap itu loh, apa namanya kecerahannya. Terus harus diperhatikan juga posisi yang menghasilkan audio yang bagus. Jangan sampai nggak kedengaran sama sekali. Kalau PPG Prajab atau PPG Daljab nanti tuh malah harus ada orang yang membantu untuk merekod ya karena kalau di sana tuh sebaiknya tidak statis ya. Ya, mengambil gambar itu dari berbagai angle, dari berbagai sudut gitu ya. Kadang ketika siswanya melakukan kerja kelompok ya harus datang ke meja di syuting. Di atas meja itu apa yang dilakukan gitu ya. Menyusun alat ya, mengisi LKPD, menggambar, membuat grafik misalkan. Harus sedetil itu gitu ya. Gurunya memberi penjelasan di papan harus didekatkan kadang gitu ya. Tapi kalau untuk kita ya nggak harus sedetil itu. Tinggal cari tripod saja, letakkan di belakang di pojok ya, sehingga kelihatan aktivitas siswa dan aktivitas guru gitu aja udah oke itu. Ya, jadi modalnya tripod atau benda apa yang tinggi gitu ya sehingga kelihatan. Tapi pastikan bahwa gambarnya itu memang bagus, jernih gitu. Saya melihat dulu ada juga kawan UT karena mungkin nggak begitu kedengaran, ada yang pakai kelasnya itu dilengkapi dengan mikrofon. Ada yang pakai clip on ya, jadi ya nggak usah menyusahkan diri maksud saya, cukup HP. Biasanya HP-HP sekarang kan bagus-bagus tuh udah lumayan. Dan pastikan di dalam HP itu memiliki kapasitas ruang penyimpanan yang cukup. Kadang-kadang kita udah asik ngajar, nggak tahunya nggak kesimpan. Gimana tuh? Repot jadinya ya. Aduh, katanya ini gimana mau ngulang lagi udah susah gitu. Pastikan betul itu urusan teknis loh saya. Teknisnya begitu. Jadi pastikan dulu device yang mau digunakan recordernya itu
Apakah masih punya ruang penyimpanan yang cukup, memadai, atau tidak? Kalau tidak ya harus di-delete dulu, dipindah dulu file-filenya ke komputer, gitu ya. Bisa diprediksi kira-kira pembelajaran ini 1 jam, itu berarti ini masih bisa nih merekam selama 1 jam. Nah, saya kira sebaiknya punya video penuh ya. Nanti urusan Bapak Ibu mau mengedit silahkan. Enggak diedit pun oke. Karena nanti yang mau diupload ke e-learning itu ada linknya, bukan videonya. Ya, sehingga enggak dibatasi. Original itu malah bagus karena kelihatan mana fase pendahuluan, fase inti, fase penutup, gitu kan. Oke, itu secara prinsipal dan secara teknis begitu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya, Ya, Bu Kartika. misalnya Agak video kurang yang kencang kita suaranya. buat, ya Pak, saya mau tanya, misalnya video yang kita buat itu nggak ditentukan harus semester ganjil atau genap gitu kan Pak? Misalnya saya punya stok video, tapi benar-benar menggambarkan yang ingin saya eh, teliti di PTK ini gitu, nggak apa-apa Pak? Atau harus buat stok video baru banget gitu Pak? Misalnya. Ya, kalau pelaksanaannya sekarang, ya tentunya videonya video yang sekarang kalau pelaksanaan sekarang. Video Kecuali kalau berarti video. mungkin kayaknya bisa, misalkan Ibu kasusnya mengulang, ya, misalkan. Dulu pernah Oh mengambil gitu. tapi tidak tuntas, sehingga masih harus mengulang tahun ini dan video itu memadai ya nggak apa-apa sebenarnya. Kalau hanya baru setahun Oke, kemarin loh, gitu ya. oke. Sip, Pak, baik. Ya Nah, Pak, baik. oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan coba lanjut terkait dengan kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran itu menggunakan model apapun ya. Ada model PBL, kooperatif, model discovery learning, macam-macam PJBL. Pada dasarnya dikelompokkan menjadi 3 fase kegiatan ya. Tentu saja kita udah tahu ya, ada fase pendahuluan, ada fase inti pembelajaran, dan ada fase penutup gitu ya. Nah, sintak-sintak model yang kita gunakan, kebetulan misalkan ada mahasiswa yang menggunakan model PBL. Biasanya sintak itu dimulainya pada saat proses inti ini ya. Pelaksanaan pembelajaran baru di situ mulai sintak 1, sintak 2, sintak 3 gitu ya. Jadi di dalam langkah pembelajarannya di RPP itu harus kelihatan. Misalkan tahap pertama, tahap awal itu adalah pendahuluan. Itu biasanya belum belum masuk sintak. Nanti mulai inti pembelajaran baru mulai sintak 1. PBL apa, nanti kegiatan siswanya apa, kegiatan gurunya apa gitu ya. Sintak 2 dan seterusnya sampai sintak terakhir. Kadang-kadang sintak terakhir ada yang masuk ke bagian penutup, boleh gitu, kalau memang relevan. Gitu. Silakan. Terutama yang judulnya ada nama model pembelajaran, maka harus betul-betul diperhatikan sintak ini. Karena judulnya udah menyatakan penggunaan PBL atau PJBL atau Discovery Learning, maka betul-betul harus kelihatan tuh ada sintak di sana. Nah, berarti kan relate antara judul dengan langkah. Kemudian kita mulai dari langkah pendahuluan. Nah, dalam langkah pendahuluan ini kan semua guru pasti udah tahu ada kegiatan-kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan pada fase pendahuluan. Nah, contohnya apa misalnya? Yang sudah dipahami. Kalau Bapak Ibu ngajar tuh biasanya apa Pertama yang dilakukan di fase salam, pendahuluan? Gimana? doa, mengenai kehadiran, Hmm, memberikan pertanyaan pemantik, hmm, menjelaskan tujuan pembelajaran. hmm. Em, itu aja sih Pak sebelum masuk ke sintaks, misalnya kayak sintak-sintaknya setelah itu baru masuk ke inti gitu. Kalau Ya, saya gitu. baik.
Ya, bagus sekali ya. Jadi itu secara umum bahwa di dalam fase pendahuluan itu biasanya kita mengucapkan salam, salam pembuka, gitu ya. Kemudian berdoa, kemudian cross check kehadiran. Ya, yang simpel saja cross check kehadiran nggak perlu dipanggil satu-satu, boleh saja diminta melihat teman sebangkunya ada nggak yang tidak hadir, ada nggak bangku yang kosong, itu cepat. Ya. Kalau guru yang efektif, guru yang udah siap belajar biasanya guru begitu ya. Tapi kalau guru yang tidak siap belajar itu justru ingin memperpanjang ini tali kelambu. Jadi di absennya satu-satu. Nah, itu bisa setengah jam sendiri ngabsen. Soalnya nanti diwawancarai satu-satu. Ah ya, Rika kemarin ketemu ibu di jalan tuh kamu mau kemana? Tanyain tuh. Sampai orang tuanya ditanyain. Gimana kamu orang tua? Nah, ya, akhirnya panjang lebar. Sejam itu hanya ini pendahuluan. Padahal fase pendahuluan itu Bapak Ibu kurang lebih hanya 15 sampai 20 menit ya. 15 menit itu udah lama sebenarnya Mas. Pendahuluan itu nggak boleh panjang-panjang. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ikut PPG, diminta membuat video untuk uji kinerja itu ada presentasinya ya, persentase. Kalau pendahuluan itu hanya sekian persen, penutup itu sekian persen ya. Maka waktu yang hampir mendominasi itu di tahap inti gitu ya. Nah, kalau ada guru yang pendahuluan absennya aja setengah jam itu sudah menyalahi prinsip-prinsip pembelajaran aktif ya. Ya, silakan saja cross check gitu ya. Atau kalau mau dipanggil cepat gitu ya, panggil cepat. Nah, yang efektifnya minta cross check temannya apakah ada yang tidak hadir. Kalau misalkan tidak hadir, ditanyain apakah ada yang tahu kenapa tidak hadir, apakah ada suratnya. Nah, kalau ada suratnya sakit misalkan, nah kita menyampaikan kepada siswa untuk mendoakan ya. Mari kita doakan agar teman kita segera itu sikap sosial, memberikan teladan sikap sosial ya. Mari kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap sosial sekaligus spiritual ya. Spiritualnya kita menyampaikan bahwa permohonan segala permohonan itu hanya patut dimohonkan kepada Yang Maha Kuasa yang bisa memberikan itu ya, yang mengabulkan itu. Kemudian sikap sosialnya peduli dengan sesama teman. Bahkan jika informasinya itu perlu ditindaklanjuti, misalnya oh sakit bu kemarin kecelakaan ya, gitu. Oh ya baik nanti setelah pembelajaran jangan keluar dulu ya, kita diskusi sebentar, 5 menitan lah, bagaimana kita rencanakan untuk melakukan penjemputan ya, kunjungan, nah gitu. Jangan dibahas di saat belajar itu nanti bisa panjang gitu ya. Jadi gitu, itu artinya menindaklanjuti itu juga penting sekali. Jangan cuek-cuek saja, gitu. Kemudian setelah cross check kehadiran, yang tidak boleh ditinggalkan adalah persepsi. Persepsi itu aktivitas mengaitkan antara pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang mau kita lakukan agar terjadi konektivitas. Karena mata pelajaran apapun, apalagi fisika itu kan sifatnya hierarkis ya. Penguasaan yang lalu itu menjadi prasyarat bagi pemahaman yang sekarang. Kalau yang lalu lupa, yang sekarang lali, nggak bisa. Ya, jadi harus diingatkan kembali. Kalau guru yang sudah berpengalaman biasanya eh, proses mengoneksikan antara yang lalu dengan sekarang itu diawali dengan menampilkan fenomena, fenomena alam, fenomena yang terjadi di masyarakat yang sedang tren. Nanti tanpa disadari itu bisa mengaitkan antara yang lalu dengan sekarang. Dan di situ tuh diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi sambil menyampaikan, memaparkan fenomena itu segala macam, nah itu sambil diikuti pertanyaan-pertanyaan sehingga tanpa sadar tuh siswa terpanggil kembali kemarin tuh kita bahas apa, kemudian eh, apa namanya konsep utamanya apa, ditanyakan beberapa siswa, ya sampai ada koneksi di dalam pikiran kita tuh bahwa oh ya dan disampaikan bahwa pembelajaran materi yang dipelajari saat itu sangat berkaitan erat dengan
materi yang kemarin. Oleh karena itu siswa mestinya semua paham, udah paham dengan materi yang kemarin. Fisika memang banyak begitu. Misalkan listrik, nah sekarang kita mau bahas tentang rangkaian paralel. Nah, kemarin rangkaian seri, kalau rangkaian seri itu udah lupa ya udah susah gitu, gitu ya. Suhu dan kalor, kita mau bahas kalor tapi tentang suhu udah lupa, ya susah. Misal, itulah fungsi dari apersepsi. Jadi setelah salam, doa, cross check kehadiran, apersepsi. Persepsi itu diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan. Bisa juga berisi pertanyaan pemantik, macam-macam isinya ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Semua siswa harus tahu bahwa target dari pembelajaran hari ini tuh kalian tuh harus bisa apa tuh harus tahu. Tampilkan secara ringkas berbantuan slide PowerPoint bagus gitu ya. Dan kalau perlu sebaiknya ada beberapa siswa yang diminta membaca. Baca hanya mendengarkan. Si Dita bacakan tujuan pembelajaran nomor 1. Misalkan. Nah, kemudian yang lain nomor 2, nomor 3. Jadi paham. Lalu di cross check apakah semua siswa memahami tujuan pembelajaran? Paham, Bu. Ada. Setelah itu sebenarnya masih ada satu lagi ya. Satu lagi yang sebenarnya sangat penting menurut saya, tapi kadang jarang dilakukan. Yaitu menginformasikan secara garis besar kegiatan belajar kita hari ini tuh mau ngapain. Nah, gitu. Memberi acuan, itu penting. Ibaratnya kalau Bapak Ibu tuh mau ngajak siswa studi banding, ini kan nggak boleh lagi oleh Pak KDM ya. Katakanlah mau destinasi atau mau melakukan observasi lah katanya, jangan studi banding, nggak boleh katanya. Mau ngajak siswa observasi ke apa ya perusahaan tekstil lah, misalkan gitu ya, karena ada kaitannya dengan fisika misalkan gitu, atau tempat sentra batik pembuatan batik, maka harus diceritakan dulu kan tempatnya itu di sana nak perjalanan kita nanti naik menggunakan bis yang udah disediakan oleh sekolah. Perjalanan akan kita tempuh kurang lebih 30 menit. Nanti setelah di sana pokoknya kalian ikuti arahan dari Bapak Ibu. Kemudian di sana juga ada pemandu. Nanti di sana itu lokasinya begini, ini ada bagian perusahaannya, ini ada tempat istirahat, macam-macam diceritakan ya. Nanti kita selesai jam sekian, jangan sampai ada yang terlambat, kita ngumpul di situ, naik bis bawah. Ini diceritakan ya. Sehingga mereka itu punya acuan, apa sih yang mau dilakukan. Nanti kalian di sana tuh amati, melihat orang-orang yang sedang membuat batik, bagaimana mencanting misalkan, mencolet misalkan, ya, istilah-istilahnya, mencelup. Kalian amati, kalian videoin, nah misalkan, ini ngerti dia apa yang mau dilakukan. Sama halnya dengan pembelajaran, itu mestinya diberikan gambaran garis besar. Kita itu selama 2 jam ke depan tuh mau ngapain sih? Misal anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar fisika seperti biasa, namun ada hal yang baru ya. Karena nanti di dalam pembelajaran kita ada proses praktikum menggunakan simulasi komputer, nah misalkan. Maka di awal pembelajaran ibu akan menjelaskan tentang materi listrik ya sebagai pengantar. Nah, setelah itu kalian akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang namanya udah ibu sebutkan. Nanti silahkan membentuk kelompok gitu ya. Kemudian ibu akan serahkan LKPD, lalu kalian kerjakan LKPD itu secara kolaborasi. Nanti setelah selesai LKPD-nya, maka setiap kelompok harus mempresentasikan hasilnya di depan kelas, boleh diwakili misalkan, dan nanti ibu akan memberikan hadiah, misalkan apa, untuk kelompok yang paling baik gitu ya, berikan reward atau skor nilai tambahan atau apapun itu. Sehingga dengan kata-kata itu, dengan acuan itu siswa itu sudah menyiapkan dirinya sejak awal. Oh iya, nanti akan ada pemberian reward misalkan penilaian kelompok terbaik. Oleh karena itu ya kita dari awal harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tahu. Kalau siswa nggak diberi acuan ya nggak ngerti. Kita itu selama 2 jam mendatang tuh mau ngapain, jadi nggak ngerti.
Jadi secara mental, secara psikologis juga nggak siap. Tapi kalau saudara memberikan acuan begitu, gambaran garis besar, oh iya tahu saya. Oh nanti itu mau gitu, gitu, gitu. Maka setiap siswa akan menyiapkan diri mentalnya, psikologisnya untuk menghadapi itu. Gitu ya. Bahkan mungkin di akhir pembelajaran akan ada kuis atau akan ada menjawab soal-soal, maka akan serius belajar. Ya gitu. Oke, itu selesai. Selesai ya fase pendahuluan. Kadang-kadang ada yang memberikan pretest. Ya kalau mau diberi pretest ya boleh. Pretest tertulis tuh boleh. Kalau siswa punya boleh bawa AP misalkan boleh lewat Google Form misalkan. Siapkan 10 pertanyaan. Nah, kalau di PTK itu biasanya ada pretest post test. Nah, itu gimana menyiasati waktunya nanti? Karena harus melihat juga nanti itu ya, bagaimana sebelum diberi perlakuan dengan setelah diberikan perlakuan. Nah, itu pinter-pinter Bapak Ibu. Berarti kalau memang mau diberikan pretest, yang kegiatan lain tuh ringkas-ringkas saja. Absensi tadi ringkas-ringkas gitu ya. Tujuannya ya agak diringkas. Memberikan acuan tadi agak diringkas sehingga punya waktu untuk memberikan pretest. Soal pretestnya harus sama dengan soal post-testnya Bapak Ibu. Harus sama, jangan berbeda ya. Biar kita tahu berapa peningkatannya. Besok itu gitu ya, upayakan ada pretest. Pretestnya adalah terkait dengan hasil belajar kognitif ya. Nah, dilihat aja tujuan pembelajarannya apa. Jadi soal-soalnya itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jangan sampai soal yang diberikan tidak sesuai dengan tujuan. Soal itu mengukur ketercapaian tujuan. Ingat, ya. Lihat tujuannya baru dibuat soal. Kalau di sekolah itu boleh bawa HP ya pakai Google Form lebih cepat. Tinggal dibagikan linknya di grup, siswa menjawab ya nomor 1 A, B, C, D atau apa gitu. Klik, 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 klik gitu ya. Nah, post testnya juga boleh nanti menggunakan itu. Lebih cepat. Jadi pada fase pendahuluan ini yang harus diingat betul adalah upayakan ada pretest ya. Biar cepat soalnya nggak usah esai. Kalau soalnya esai itu lama. Soalnya pilihan ganda saja. Atau Bapak Ibu kalau bisa memanajemen waktu sebenarnya pretest itu boleh diadakan sebelum jam pelajaran mulai boleh aja. Biar tidak mengganggu. Gitu. Misalkan kebetulan sebelum mau praktek ini jam ada kosong gitu. Nah, maka coba ayo dikerjakan ini jam ibu nanti kerjakan. Jadi nggak mengganggu. Yang penting tujuannya kan kita ini mau melakukan PTK kan, penelitian tindakan kelas. Di siklus satu ini salah satu yang ingin kita ketahui itu apakah ada peningkatan dari sebelum diberikan treatment dengan sesudah diberikan treatment. Berarti kan harus ada pretest, harus ada post test. Nanti dilihat rata-rata kelasnya berapa pretestnya, berapa post testnya. Ketuntasan belajarnya berapa persen, pretest, di post testnya berapa persen. Itu misalkan ya. Itu bisa kita lihat. Hasil belajar kognitif, kalau psikomotor afeksi enggak bisa di awal ya. Karena afeksi dan psikomotor itu kan sekali lagi diukur pada saat proses, jadi nggak bisa diukur di awal. Ini khusus ya hasil belajar kognitif, pengetahuan. Gitu. Jadi diberikan pretest. Kemudian belajar masuk ke tahap inti. Nah, tahap inti ini tentu sesuai dengan sintak pembelajaran. Yang di judulnya tidak menggunakan nama model apa, ya silahkan aja Anda pilih menggunakan model apa. Yang penting konsisten antara siklus 1 sampai siklus 2. Konsisten modelnya itu. Kan ada tuh yang di judulnya hanya menonjolkan implementasi media bla 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 bla. Tidak menyebutkan model. Maka silahkan saudara pilih ya, bahwa model pembelajaran diterapkan tuh
Misalkan cooperative learning ya kooperatif, siklus 1 kooperatif, siklus 2 kooperatif, nggak boleh beda-beda. Apalagi kalau yang judulnya udah menegaskan model PBL, maka siklus 1 PBL, siklus 2 PBL, nggak bisa berbeda-beda ya. Yang berbeda itu hanya materinya sama konten medianya beda. Nama medianya sama-sama kit misalkan. Yang pertama nih kit suhu, kedua kit kalor gitu kan, tapi sama-sama kit gitu ya. Gitu. Oke, itu pendahulu itu inti. Nah, kemudian yang penutup. Kalau penutup kan ya pasti ada refleksi ya. Refleksi itu nanya-nanyain siswa kira-kira belajar yang barusan seneng nggak? Apa kesulitannya? Apa kemudahannya? Gitu misalkan. Kemudian kesimpulan, buat kesimpulan. Ya. Siswa yang membuat kesimpulan bukan guru ya. Terus maaf sebelum sebelum penutup tadi di inti itu biasanya di akhir inti itu guru harus memberikan penguatan. Kan nanti kadang-kadang kan seringnya diakhiri dengan kegiatan presentasi ya kalau percobaan ya. Di awal guru sudah menyampaikan materi, kemudian siswa kerja, melakukan percobaan, lalu presentasi misalkan. Nah, di akhir itu guru itu harus memberikan penguatan karena hasil siswa ini bisa beda-beda. Hasil percobaan siswa ini bisa berbeda-beda ya. Oleh karena itu guru itu harus memberikan penguatan agar tidak terjadi persepsi yang berbeda-beda. Misalkan tentang hukum Ohm ya terakhir itu memberikan penguatan kembali ya konsep-konsep utamanya bahwa hukum Ohm itu begini. Apalagi kalau modelnya itu discovery learning ya. Misalkan kan kalau discovery itu konsep utama kan nggak disampaikan di awal. Bapak Ibu itu hanya memberikan pendahuluan. Misalkan mau menemukan hukum Ohm, I sama dengan V per R gitu ya. Jadi pada saat ngajar di awal tuh belum disampaikan bahwa I itu sama dengan V per R, bahwa I itu berbanding lurus dengan tegangan, I berbanding terbalik dengan hambatan nggak disampaikan. Mungkin hanya menyampaikan rangkaian terbuka itu apa, rangkaian tertutup itu apa, kemudian tegangan itu apa sih, arus itu apa. Mungkin mungkin arus yang dulu I Q per T itu yang disampaikan. Karena sebelum I sama dengan V per R, yang lebih dulu disampaikan tuh besar kuat arus sama dengan banyaknya muatan per satuan waktu I Q per T gitu ya. Yang siswa sekarang ini mau melakukan percobaan untuk menemukan hubungan I dan V serta I dan R. Maka nggak dikasih tahu di awal bahwa I itu sama dengan V per R sesuai hukum Ohm ya. Kalau gitu mah bukan discovery learning. Discovery learning itu nggak dikasih tahu konsep utamanya. Justru siswa itu melakukan percobaan, melakukan mengukur-ngukur, oh ya ternyata semakin digedei V-nya, baterainya ditambah banyak, arusnya semakin besar. Ditambah lagi tegangannya, oh ternyata arusnya yang terbaca di amperemeter tambah besar. Berarti siswa menyimpulkan bahwa ternyata arus itu berbanding lurus dengan tegangan. Kalau tegangannya besar, arusnya besar. Kemudian mengukur lagi, oh ternyata semakin ditambah hambatannya, arusnya semakin kecil. Ya, tambah gede lagi hambatannya, tambah kecil lagi arusnya. Oh berarti bahwa arus itu berbanding terbalik dengan hambatan. Itu temuan siswa. Nanti kan hasil dari kelompok kan bisa beda-beda ya. Makanya di akhir fase inti itu Bapak Ibu harus memberi penguatan. Anak-anakku sekalian, kalian sudah bekerja dengan sangat baik dan dari hasil presentasi tadi Ibu sudah melihat bahwa memang kalian tuh sudah menemukan konsep yang benar bahwa arus itu berbanding lurus dengan tegangan. Artinya semakin besar tegangan, semakin besar arus. Semakin kecil tegangan, semakin kecil arus. Berarti kan berbanding linier tuh ya, linier. Nah, sementara kalau hasil penyelidikan kalian ternyata arus berbanding terbalik dengan hambatan. Semakin besar hambatan, semakin kecil arus. Anak-anakku sekalian, ini dulu sebenarnya sudah diselidiki oleh ahli yang namanya Ohm. Ngomong ya. Ohm juga menemukan bahwa tegangan itu memang berbanding lurus dengan I. Ditulis papan tulis.
I, kalau berbanding lurus itu biasanya ada tanda kayak kilat gitu ya, berbanding lurus. I berbanding lurus dengan V gitu ya. Kemudian Om juga menemukan bahwa I itu berbanding terbalik. Kalau terbalik biasanya garis lurus, bawahnya gitu ya, berbanding terbalik dengan R. Nah ini maknanya. Dan oleh Om, temuan kalian ini sebenarnya udah dirumuskan di dalam sebuah rumus, dalam sebuah persamaan. Nah ini persamaannya I sama dengan V per R. Nah kalau SMP discovery-nya begitu, tapi kalau SMA itu udah harus sampai membuat persamaannya. Gitu ya. Kalau SMA kuliah itu discovery-nya itu, inquiry-nya itu udah harus sampai bisa membuat bahwa berdasarkan data-data itu ternyata memang dapat dirumuskan I sama dengan V per R. Sehingga seolah-olah siswa itu menemukan sendiri. Nah, itu yang dinamakan pembelajaran bermakna. Kalau seolah-olah menemukan dari percobaan itu akan diingat lama gitu. Oh ya, kami dulu pernah menemukan tuh rumus hukum Ohm. Nah, gitu ya. Kalau SMP discovery-nya itu sampai mencari hubungan saja berdasarkan data. Nah, itulah gunanya penguatan pada akhir fase inti, ada penguatan. Bisa dipahami ya? Jangan lupa nanti Bapak Ibu memberi penguatan juga, materi apapun itu menyatukan hasil percobaan para siswa itu adalah dengan penguatan yang diberikan oleh guru. Penguatan itu berisi menyampaikan konsep yang benarnya itu begitu gitu ya. Sehingga kalau ada hasil siswa yang belum benar, dia bisa menyadari bahwa oh ternyata hasil kami itu masih ada kelirunya gitu ya. Gitu. Yang benarnya itu begini. Gitu. Itu fungsi dari penguatan. Kemudian penutup tadi ya merefleksi, membuat kesimpulan, memberikan tugas tambahan, tindak lanjut namanya. Misalkan anak-anakku sekalian, silakan baca ya, atau diberi PR, silakan baca. Dah, setelah itu baru Bapak Ibu memberikan post test. Nah, apakah di jam itu ataukah nanti ya itu manajemen Bapak Ibu saja lah, saya nggak tahu tuh ya. Kalau dipikir-pikir, kalau soalnya banyak ya habis juga waktunya untuk pretest post test. Tapi kalau soalnya nggak terlampau banyak dan pakai Google Form itu cepat sekali. Nah, klik-klik saja selesai. Terus jangan lupa saat tadi siswa diskusi, siswa praktikum, siswa presentasi, Bapak Ibu melakukan pengambilan nilai hasil belajar keterampilan psikomotor dan afeksi. Ya. Jadi nanti di dalam bab 4 akan kita bahas satu persatu hasil belajar kognitif ini, hasil belajar psikomotor ini, hasil belajar afeksi ini. Ditambah lagi kalau ada yang judulnya mengukur motivasi atau minat tadi, ya setelah selesai belajar diminta ngisi angket juga selain post test. Gitu. Jadi tugasnya bertambah lah istilahnya. Tugasnya tambah. Atau tolong ini diisi ya setelah selesai itu. Bapak tunggu atau Ibu tunggu nanti setengah jam mendatang kumpulkan ya ke kantor ya gitu. Ya gimana caranya yang penting dapat data. Nah, setelah selesai proses pembelajaran ada videonya. Nah, baru Bapak Ibu menemui supervisor 2, Pak, mohon menilai ini ya, ini RPP saya, modul ajar saya atau perangkat pembelajaran saya dinilai menggunakan APKG 1. Terus ini video saya, video saat saya praktek pembelajaran. Tolong dinilai menggunakan APKG 2. Nah, gitu. Jadi nanti dapat nilai itu APKG 1, APKG 2 ditandatangani oleh supervisor. Mungkin ada juga diketahui oleh kepala sekolah. Saya agak lupa kalau yang instrumen sekarang ada nggak diketahui kepala sekolah. Dah, habis itu diolah datanya. Rata-ratanya berapa dari pretestnya, rata-rata post-testnya berapa. Berapa besar peningkatan skornya. Terus dihitung ketuntasan belajarnya. Di pretest berapa yang tuntas? Misalkan hanya 3 orang. Yang post-test berapa yang tuntas? Misalkan dari 30 itu misalkan
20 orang. Oke, lumayan. Lalu Bapak Ibu mengisi lembar refleksi apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, kekurangannya inilah yang mau kita perbaiki pada siklus 2, gitu konsepnya ya. Dari APKG 1, APKG 2 kan pasti ada penilaian. Misal nih, pada APKG 2 supervisornya mengatakan gini, Ibu lupa ada sintak yang belum dilaksanakan atau belum menyampaikan tujuan pembelajaran misalkan. Nah, maka itu akan diperbaiki di siklus 2. Bapak Ibu harus menyampaikan tujuan pembelajaran, misal gitu ya. Jadi nanti di bab 4 itu ketika Bapak Ibu membahas bab 1, siklus 1 yang harus dibahas itu ada 4. 1 persiapan, 2 pelaksanaan, 3 observasi, 4 refleksi. Itu kan PTK memang begitu ya. Boleh dicatat ya. Nanti saat masuk bab 4 ketika Bapak Ibu membahas siklus 1 itu ada 4 aspek yang harus dibahas, yaitu kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, keempatnya refleksi. Ya, jadi persiapan itu Bapak Ibu berbicara apa? Persiapan sebelum praktek kemarin ya, misalkan menyiapkan RPP, menyiapkan LKPD, menyiapkan media, menyiapkan instrumen pengukuran hasil belajar, menyiapkan kelas, ya, berkoordinasi dengan siswa. Itu semua dibahas di situ. Apa persiapannya tuh ceritakan. Kemudian pelaksanaannya, pelaksanaan ini Bapak Ibu menarasikan, mendeskripsikan isi video tadi. Jadi pelaksanaan pembelajarannya itu begini. Pada fase pendahuluan itu ini diberikan ini. Didukung oleh video, oleh foto. Nah, ini kegiatan pada saat siswa misalkan membaca tujuan pembelajaran. Nah, misalkan. Kegiatan inti, misalkan Anda ceritakan bahwa pada kegiatan ini siswa melakukan percobaan di dalam kelompok, maka ada foto misalkan kegiatan saat siswa bekerja kelompok. Ya. Kemudian melakukan penilaian proses macam-macam. Kemudian melakukan penilaian hasil belajar, itu pelaksanaan. Kemudian observasi. Nah, observasi itu kan idealnya sebenarnya di dalam PTK itu, supervisor 2 itu sebenarnya hadir di kelas. Tapi karena takut mengganggu, beliau sibuk dan juga bisa mempengaruhi kondusivitas siswa, maka boleh mengamati video. Nah, yang dimanai observasi itu di situ gitu ya. Jadi nanti disampaikan bahwa selama proses pembelajaran itu proses pembelajaran diobservasi oleh seorang observer untuk mengamati apakah memang proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana yang dibuat atau tidak gitu ya. Kejadian-kejadian unik apa yang terjadi pada saat proses pembelajaran gitu ya. Lalu terakhir itu refleksi. Nah, refleksi itu membahas hasilnya. Yang direfleksi itu apa? Hasil belajarnya, hasil angket motivasinya, hasil dari APKG-nya. Di situ yang direfleksi. Ketuntasan belajarnya bagaimana siklus 1 direfleksi ya. Keterlaksanaan pembelajarannya apakah sesuai dengan RPP berdasarkan APKG direfleksi, dibahas gitu maksudnya. Dibahas. Nah, berakhir dengan menuliskan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pembelajaran siklus 1 yang sudah dicapai itu ini. Itu berdasarkan tadi tuh. Berdasarkan hasil tes, hasil observasi, penilaian APKG, angket motivasi. Jadi kelebihan pembelajaran tuh siklus 1 ini. Yang kedua kekurangan. Kekurangannya tuh ini nih. Ya, 1, 2, 3. Misalkan guru belum menyampaikan persepsi. Guru lupa tidak menyampaikan acuan atau garis besar pembelajaran. Itu kelemahan-kelemahan. Siswa masih cenderung ribut misalkan. Kemudian misalkan siswa belum begitu bisa mengoperasikan komputer, kelemahan. Maka harus ada istilahnya tuh
perbaikan yang mau dilakukan pada siklus 2 adalah, nah gitu. Nah, setelah tahu kelemahannya itu nanti di siklus 1 itu harus menyampaikan perbaikan yang akan dilakukan untuk mengatasi kelemahan di atas pada siklus 2 adalah satu. Misalkan tadi guru lupa menyampaikan tujuan, maka guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, gitu ya. Dua, misalkan tadi ada siswa belum bisa mengoperasikan komputer sehingga menjalankan simulasinya bingung. Maka yang kedua, guru akan memberikan pembimbingan sebelum proses praktikum terkait dengan bagaimana cara mengoperasikan simulasi komputer. Nah, gitu. Jadi selalu ada solusi yang harus direncanakan untuk dilaksanakan pada siklus 2. Nah, sebenarnya PTK itu begitu konsepnya, Ibu. Kalau riset yang sesungguhnya, PTK itu dilakukan penuh 1 semester. Ya, selalu ada kekurangan apapun itu direfleksi, lalu diperbaiki, direfleksi, diperbaiki, refleksi, perbaiki. Masuk ke siklus 2, siklus 3. Makanya dinamakan siklus, nggak pernah berakhir sebenarnya. Ada yang menggambarkan itu seperti spiral, gitu ya. Jadi gitu tuh. Sampai betul-betul tuntas siswanya, kemudian prosesnya juga sudah sangat ideal. Kalau di luar negeri itu begitu, PTK. Hasilnya baru ditulis di dalam artikel, dipublikasi. Jadi berkali-kali, bersiklus-siklus. Cuman kita kan karena latihan sifatnya, cukup 2 siklus. Ya, cukup 2 siklus. Yang penting prinsip dasar PTK-nya itu, Bapak Ibu itu bukan hanya tahu secara teori doang pada mata kuliah PTK, tapi secara implementasi tahu gitu. Udah pernah belajar, berlatih. Nah, sebenarnya PKP itu adalah berlatih mengimplementasikan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi permasalahan pembelajaran kita hadapi. Itu udah. Hasilnya nanti selain ditulis di dalam laporan, Bapak Ibu tulis sebagai artikel untuk memenuhi mata kuliah karir. Jadi sekali jalan ini, ya sekali jalan. Laporan PKP-nya dapat, artikelnya juga dapat. Nah, banyak bertanya-tanya, Pak, gimana kami harus membuat riset baru nggak kalau berdasarkan karirnya? Enggak. Ya dari PKP inilah, dari laporan PKP itulah Bapak Ibu ringkas menjadi karya ilmiah. Ya, gitu. Lalu sudah, nanti kapan Bapak Ibu udah punya laporan PKP, otomatis sebenarnya sudah punya karir. Gitu ya, tinggal upload saja ke sana. Udah gampang. Lebih ringkas artinya ya. Saya lihat karir di UT itu bukan karir dalam berupa artikel ilmiah yang eh, harus sesuai dengan selingkung jurnal yang dituju gitu. Misalkan mau dimasukkan ke jurnal apa gitu. Harus diikuti template-nya. Ini enggak, saya lihat-lihat tuh hanya diringkas saja. Karir itu hanya ringkasan dari PKP yang sudah lebih mirip ke artikel lah gitu kira-kira. Lalu diupload di e-learning kan gitu ya. Nah, kalau di kampus saya agak berat lagi mata kuliah skripsi itu iringannya adalah artikel yang harus di accepted di jurnal tertentu. Silahkan misalkan mau pilih di jurnal di mana saja, di Jawa, Kalimantan. Sehingga penulisannya itu harus mengikuti template jurnal tersebut sampai dianggap layak untuk diterima gitu. Nah, kalau di sini saya lihat aturannya diringkas dari laporan PKP itu hanya diizinkan sekian lembar gitu ya. Kemudian ada abstrak juga gitu ya. Lalu ada isi, ada daftar pustaka, lalu itu diupload sebagai pemenuhan mata kuliah karya ilmiah. Nah, sehingga mengerjakan PKP itu ya sebenarnya sambil mengerjakan mata kuliah karir. Gitu Bapak Ibu. Nah silahkan, ini sudah waktunya diskusi. Saya buka seluas-luasnya untuk proses tanya jawab. Yang penting nggak
apa ya, paham teknis pelaksanaannya. Apa kendala-kendala yang mungkin bakal dihadapi? Tanya Pak, Ya, kemarin kan tugas yang kemarin tuh suruh apa RPP siklus satunya video pembelajarannya kan diupload di praktikum ya Pak ya, tapi di praktikum saya belum ada tempat untuk mengupload. Itu bagaimana ya Pak? ya. Ini mengupload tugas videonya itu bukan di kemarin ya, justru di minggu yang sekarang ini. Di tuap ketiga, e-learning tuap ketiga itu nanti Bapak Ibu tuh wajib mengupload video pembelajaran, tapi bukan videonya yang diupload, itu linknya saja. Jadi membuat apa, lembar Word gitu ya. Kemudian dituliskan di sini ini adalah link apa perbaikan pembelajaran siklus 1. Ini linknya dah. Lalu filenya ditulis link video siklus 1, upload di sana. Gitu ya maksudnya ya. Itu nanti saya bisa Baik meng-cross Pak, check lewat makasih Pak. linknya. Linknya itu boleh lewat Google Drive atau YouTube. Kalau yang udah punya YouTube boleh diupload, boleh diedit dulu boleh gitu ya. Yang penting kelihatan fase pendahuluan, fase inti, fase penutup tadi yang saya bilang. Kemudian kelihatan media yang digunakan atau pendekatan yang digunakan. Dah, 15 menit diizinkan oleh UT. Misalkan dari panjang itu diedit saja 15 menit, dipilih-pilih yang kira-kira ini memang menggambarkan judul saya. Habis itu diupload ke YouTube atau di Google Drive silahkan. Kalau yang bisa mengedit lewat CapCut, nah misalkan kan gampang ya, tinggal klik dipotong-potong-potong, udah. Gitu. Kalau yang bisa ngedit bisa juga ditambahi keterangan di dalam video itu ini fase pendahuluan, ya, fase inti, fase penutup, atau yang pakai model pembelajaran boleh juga ditulis langkah-langkahnya. Di video ini sintaks 1 PBL apa misalkan, memahami masalah misalnya. Nanti pas ketemu lagi video menit keberapa sintak 2 PBL. Ya, misalkan gitu ya, mengorganisasi belajar misal gitu ya. Itu jauh lebih baik kalau nanti Anda UKIM diminta memberikan keterangan-keterangan itu. Biar yang menilai itu mudah gitu. Gitu ya. Tapi kalau saudara ya nilai plus lah kalau mau memberikan keterangan-keterangan itu. Kalaupun tidak ya nggak apa-apa. Yang penting video yang mau dikirim linknya itu ini fase pendahuluan, inti penutup tuh ada. Bisa diamati. Ya Bu Khalifah. Jadi linknya itu Baik Pak, bukan yang kemarin. Kalau kemarin kan cukup hanya perangkat pembelajaran saja atau modul ajar ya. Kalau yang besok ini silakan dibaca e-learningnya untuk bab ketiga. Yang paling terpenting itu tadi ada link videonya, ada nilai APKG-nya, kemudian ada apa? Lupa saya, lembar refleksi. Nah, dipisah-pisah saja nggak apa-apa. Nanti filenya ada 3 misalkan. Nama filenya itu udah ditulis ini link video siklus 1, refleksi siklus 1, kemudian APKG siklus 1 gitu ya. Sehingga saya cepat mengoreksinya. baik Pak. Ya, Makasih Pak. sama-sama. Ada lagi? Nah, satu lagi Bapak Ibu, minggu besok tuh banyak libur ya, Senin, Selasa libur. Jadi implementasinya itu harus dipikirkan kapan. Ya kalau bisa dalam minggu-minggu inilah. Karena minggu besok itu kegiatannya udah menyiapkan perangkat pembelajaran atau rencana pembelajaran siklus 2. Ya minggu besok itu. Kalau bisa ya antara Rabu, Kamis, Jumat itulah dilaksanakan. Kalau paling-paling telat ya paling Senin depan ya, Senin atau Selasanya. Kalau nggak memungkinkan. Pak, Karena kita butuh waktu ini yang banyak untuk menyusun laporan. Jangan sampai kita menghabiskan waktu yang sekarang ini
nanti giliran laporan keteteran gitu. Jadi seefisien mungkin pelaksanaan pembelajaran kita lakukan dengan sesuai waktu, nanti sisa waktu yang ada itu kita gunakan untuk menyusun laporan sehingga maksimal. Ya Bu Kartika? Ini Pak di e-learning due date pengumpulan tugas 3-nya tanggal 12 Mei Pak, hari Senin. Hari Senin. Nah, nanti coba Iya, saya ubah ya, bisa diubah itu ya. Nanti ketika Bapak iya. Ibu mau mengumpulkan, sampaikan saja Pak, kami mau mengumpul tugas, mohon di ini tanggalnya disesuaikan karena biasanya kalau saya ubah sekarang itu akan oleh admin akan dikembalikan lagi Oke, atau oleh baik Pak. sistem saya nggak Ya, tahu. Saya udah pengalaman tuh saya ubah itu tahu-tahu mahasiswa tetap nggak bisa. Ternyata balik lagi ke tanggal yang udah disetting di awal. Gitu ya. oke baik Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi? Pak, Ya. saya kan pembelajarannya sudah dilaksanakan tanggal 30 April kemarin. Itu ada yang terlewatnya di pretest sama posttest. Mungkin itu bisa nanti diperbaikinya di siklus 2 gitu, Pak. Ya, tapi data itu harus tetap ada, Bu. Kalau nggak ada gimana nanti membahasnya? Karena saat di siklus 1 nanti pembahasan harus sampai ke hasilnya. Pretestnya apa, Oh, hasil post-testnya apa. Ini gimana, gimana kira-kira solusinya? berarti ngulangi ngambil video. Iya. Atau pretest sama posttestnya di beda waktu. Misalnya, Ya, saya tutup mata aja lah. Yang penting nanti di laporan itu ada nilai pretest siklus 1, nilai post-test siklus. Yang penting entah di mana operasional di lapangan Ibu yang pintar-pintar aja ya. iya jadi beda hari gitu, Pak. Jadi 30 April. Mungkin beda hari nanti saya Ya, oke, nggak masalah. lagi Ya, silakan ya kalau udah terlewat ya, nggak apa-apa. terus eh, eh, Ya, ya terima kasih Pak. ya, oke, oke. Ada lagi? Oh iya Pak, perihal pengumpulan data pretest posttest saya menggunakan Google Form pakai skala gitu nggak masalah ya Pak? Karena kan untuk penilaiannya kan saya pakai aspek apa namanya penilaian rubrik penilaian untuk yang siklus 1-2-nya untuk tahu apakah metode yang saya terapkan signifikan atau tidak peningkatannya. Tapi sebelumnya kan melakukan pretest dulu. Itu saya menggunakannya hanya Google Form aja Pak, tapi kayak off the record seperti yang tadi Bapak bilang, tapi saya terkumpul datanya itu nggak apa-apa ya Pak? Ya, nggak Kayak apa-apa. Yang penting ada pertanyaannya ya. Sekali lagi kalau tidak tes kognitif setuju, kan tidak berupa setuju soal sama ya. Kalau ya, kognitif itu berupa soal, pertanyaan yang jawabannya A, B, C, D, atau ya, esai, isian singkat, nggak ya. masalah. Nanti kan ketika menulis ketika menulis laporan kan dituliskan dalam kertas pertanyaan-pertanyaannya. Itu hanya urusan bagaimana mengambil data, nggak masalah. Silakan. Lebih baik. Tetap Oke, nanti di dalam laporan itu misalkan soal tes siklus 1 atau soal pengukuran hasil belajar kognitif siklus 1, nomor 1 apa soalnya, nomor 2. Nggak masalah, nanti hasil dari jawaban siswa itu kan udah dibuat dalam bentuk tabel. Si anu, si anu, si berhubung anu gitu ya, skor gimana? iya, berhubung saya pengamatannya melalui metode diskusi Pak, saya jadi sistem penilaiannya menggunakan rubrik itu nggak masalah juga ya Pak? Jadi di rubriknya itu ada parameter penilaian segala macam, jadi bukan soal terbuka atau itu kayak apakah bukan soal pertanyaan gitu Pak, tapi berupa rubrik. Jadi dari situ ada apa aspek-aspek penilaian yang saya nilai dari hasil diskusi anak itu sendiri, karena kan saya berpikir tingkat tinggi gitu. Soal Itu menurut berpikir Bapak tingkat gimana? tingginya diukur pakai Google Form juga atau enggak? Oh enggak, kalau Google Form itu hanya untuk pretest dan posttest. Untuk pelaksanaan siklusnya itu mereka diskusi nih karena saya mengimplementasikan penggunaan metode perangkat pembelajaran Padlet itu untuk menginisiasi kemampuan berbicara dan berpikir pemecahan solusi gitu kan, indikator-indikator berpikir tingkat tinggi itu Pak. Jadi saya penilaiannya itu menggunakan rubrik Pak, penilaian rubrik diskusi gitu.
supaya Itu ya, bisa yang namanya membaca. belajar itu kan ada 3 ranah yang harus kita ukur ya. Ada pengukuran kognitif, pengukuran psikomotor, pengukuran afeksi. Kalau pengukuran kognitif itu disebut tes, ya, lembar Ya, tes. Kalau yang non kognitif kayak psikomotor, afeksi itu tidak disebut tes, tapi lembar angket, lembar observasi. Kalau istilah pretest dan post-test itu pastilah mengukur kognitif. Kalau mengukur kognitif pasti itu ada soal-soal yang bermuatan konseptual. Oke. Tidak boleh soal-soal yang pengamatan, ya. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi itu harus dites dengan soal tes ya. Misalkan soal tes yang mengukur C4, kognitif C4. Soal tes yang mengukur kognitif C5. Kognitif yang mengukur C6 misalkan. Sesuai dengan tujuan, nggak boleh tidak. Maka yang disebut Oke. pretest post-test itu tetaplah harus tes berupa soal yang memiliki muatan konten. Wajib. Jadi soal critical thinking itu tidak diukur menggunakan lembar observasi berupa kayak angket, lembar pengamatan itu tidak bisa, gitu. Kurung. Aku iku mari ki kok jilu ae. Mana? Kurung. Oke, Pak. Ya, jadi nanti Ibu tetap harus buat soal tuh. Lihat dulu tuh di tujuan pembelajaran Ibu. Ibu K13 Pak Ini, Pak. Kurikulum gimana? Merdeka. Kurikulum Merdeka, Pak. Merdeka. Lihat Ya. CP-nya ya. Di materi Ibu Ya. itu CP-nya apa sampai ke tujuan. Nah, kalau tujuannya itu misalkan menganalisis, ya berarti Ibu itu gunakan soal-soal menganalisis semuanya, karena itu mengukur HOT ya, higher order thinking skill. Kalau soal Iya. C1, C2, C3 itu berarti masih lot, gitu ya. Karena Ibu Oke. critical thinking, katakanlah HOT-nya itu C4 atau nyebrang ke C5. Bolehlah soal C4 itu kan analisis. C5 Iya, apa? Pak. C5 Analisis sebentar, apa? saya lihat. Evaluasi ya. Evaluasi, Misalkan gitu iya. ya. Nah, gitu itu soalnya itu gitu ya. Soalnya soal menganalisis. Boleh soalnya esai boleh. Jadi misalkan ada grafik. Nah, kita minta dari grafik itu ada pertanyaan-pertanyaan apa yang terkait dengan analisis. Berdasarkan grafik itu misalkan bagaimana trennya segala macam ya. Atau Jadi saya ada ada ini, Pak. Indikator ya penilaian saya tuh menganalisis C4, lalu mengevaluasi dampak pemanasan global C5, sama menyusun solusi kreatif dan berbasis data C6 kreasi, Pak. Nah, boleh. Jadi pakai soal ya. Soal Iya. misalkan ada redaksi. Ibu tuh membuat Iya. soalnya berdasarkan redaksi. Misalkan soal nomor 1 sampai nomor 4, silahkan Iya. dijawab berdasarkan teks 1 misalnya. Ibu membuat teks dulu, di Oke. dalam teks itu ada informasi, ada grafik misalkan, baru ditanya. Itulah pertanyaannya itu, misalkan ini soal C4, ini soal C5 itu udah harus diidentifikasi. Jangan baik, sampai Pak. soalnya itu hanya soal C1, C2, C3. C1 itu mengingat atau menyebutkan. Itu masih lot ya. Lower order Iya. thinking skill, bukan hot. Atau pemahaman konsep, jelaskan misalkan. Deskripsikan. Itu sebenarnya masih soal, Lots. misalkan Iya. sederhana itu masih soal ini. Atau aplikasi, hitunglah. Itu aplikasi. Tapi kalau analisis itu biasanya menemukan hubungan, misalkan ada grafik. Coba jelaskan, sama-sama jelaskan, cuman udah mengarah hubungan ya. Coba gambarkan berdasarkan grafik di atas, coba jelaskan hubungan antara variabel ini dengan variabel ini. Itu oke lah, sudah analisis. Menganalisis data misalkan kayak gitu. Memang agak Oke, berat Pak. Baik. membuat soal hot itu ya, tidak semudah Iya, iya. soal lot, atau kalau hanya disebutkan hasil belajar doang, maka ya sesuaikan dengan tujuan. Kalau tujuannya sampai ke analisis, maka boleh mulai dari C1, C2, C3, tapi harus sampai C4 karena menganalisis ya tujuannya gitu. Ya. Tapi memang permasalahan yang saya hadapin di tempat ngajar saya karena ini, Pak, yang ingin diinisiasi. Jadi ini yang saya Ya, coba untuk sip, sip. tingkatin. Ibu juga boleh Terima kasih, Pak. searching di YouTube, internet, Iya. Google ya. Contoh soal-soal berpikir tingkat tinggi untuk materi ini. Atau Iya. kalau enggak Ibu nanya ke ChatGPT. Nah, gitu ya. Oh iya, baik, Pak. Anda pinter tuh ChatGPT.
tolong Iya, buatkan saya soal yang paham. mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk materi ini ya. Nanti udah dapet tuh. Ya, ya benar Pak, Ya, baik. jadi Oke Pak, terima kasih banyak. nggak usah pusing-pusing. Chat GPT itu udah pinter, kita bisa nanyain apa-apa ini. Ya, yang penting konsepnya benar. Saya tidak terlalu mempermasalahkan sebenarnya. Tidak sampai saya mendetail sekali, saya cocokkan setiap soal ini cocok nggak dengan indikator hotnya. Nah, yang penting maksud saya itu ketika judul ibu mengukur hot, maka di dalam kertas tuh Bapak Ibu tulis ini apa soal tes pengukuran keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya udah tuh, itu maksud saya ya. Ya Pak, baik, terima Ya. kasih. Lalu hasil belajar keterampilan afeksinya Ibu bisa menggunakan rubrik tadi itu. Rubriknya bisa menggunakan Google Form, tapi Ibu yang menilai sendiri kan kalau pengamatan kan bukan siswa yang menilai. Iya, betul Pak. Ya, hasil belajar psikomotor dan afeksi itu kan kita yang mengisi gitu ya. Kita Nah, maksud mengamati saya siswa. pakai Google Form itu hanya untuk pretest dan post-test aja Pak, untuk perbandingan sebelum kita terapkan Ya, siklus sama setelah kita terapkan ya, siklus, oke. hanya untuk mengukur aja. Ya, oke. Tuh. Intinya pretest post-test silahkan pakai Google Form, tapi soal yang digunakan adalah soal berpikir tingkat tinggi tadi itu ya. Gitu. Oke, baik. Silakan. Ya, ada yang mau tanya lagi? Tapi Pak, saya mau tanya Pak, Ya, Bu Lucy. itu kan saya kan bikin post test dengan pretestnya, itu kan karena waktunya kan terbatas ya Pak ya, jadi ada beberapa pelatihan yang saya ikuti, jadi kalau kita untuk bikin post test dan pretestnya itu kan tidak mesti harus banyak-banyak soal karena mengingat waktu gitu ya Pak ya. Jadi saya bikinnya hanya 5, cuman 5 soal ini nilai skornya itu tidak sama gitu Pak. Jadi melihat dari tingkat kesulitan soalnya gitu. Itu bisa nggak apa-apa ya Pak? Saya cuma bikin 5 soal Pak. Boleh. Yang penting indikator soal yang baik itu adalah soal itu memang mengukur tujuan, mengukur capaian tujuan hasil belajar. Kalau memang tujuan pembelajarannya nggak banyak, ya boleh saja sedikit ya. 5 soal memadai. Itu soalnya pilihan ganda atau esai? Nah, pilihan ganda Pak, karena kan biar bisa lebih cepat ya Pak ya. Karena kalau dengan esai anak kan pasti lebih lama. Ya, Cuman sedikit memang atau di dalam banyak soal itu itu juga pertimbangannya sesuai adalah dengan tujuan. lihat berapa tujuan pembelajarannya. Dan satu tujuan pembelajaran minimal diukur oleh 2 soal, biar adil. Karena contoh begini nih, misal ada tujuan pembelajarannya siswa dapat menjelaskan apa ya, misalnya dapat menjelaskan hubungan antara arus dan tegangan, nah, misal gitu ya. Dan hanya diukur oleh satu soal, ternyata salah, ya. Maka kita katakan bahwa siswa ini nggak mampu untuk mampu mendeskripsikan hubungan I dan V. Itu agak agak terlalu kasihan gitu ya. Padahal kalau soalnya 2, barangkali dia bisa menjawab salah satu gitu. Ya minimal menurut saya satu tujuan itu coba diukur dengan 2 instrumen lah. Misalkan KD Ibu, IPK indikator pencapaian kompetensi itu sampai menganalisis, maka judulnya tujuan pembelajarannya sampai ke tingkat menganalisis. Maka sebenarnya soal itu harus lebih banyak mengukur yang itu tadi sesuai dengan tujuan maksimalnya apa. Itu yang sebenarnya gitu. Misalnya nih tujuan pembelajaran Ibu KD Ibu itu adalah siswa mampu menganalisis misalkan hukum Ohm dan aplikasinya dalam kehidupan misal. Maka dari 5 soal itu mestinya 3-nya itu mengukur kemampuan menganalisis. Sementara 2-nya boleh mengukur yang lain. Di bawah menganalisis, misalkan aplikasi atau pemahaman boleh. Gitu ya. Silahkan, nggak masalah kalau memang tujuannya dikit. Tapi kalau ternyata pembelajaran Ibu tujuannya 10, tujuan pembelajaran kognitifnya 10, terus soalnya hanya 5 kan berarti kan
nggak memadai. Instrumen yang digunakan ini tidak memadai untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu maksudnya. Bu Lucy. Baik, Ya. terima kasih Pak. Kalau tujuannya hanya 2, soalnya 5, oh, udah oke gitu ya. Maksud saya begitu ya. Baik Pak, iya Pak. Iya gini Pak, ya saya kan kemarin tuh sudah ada kirim RPP-nya, soalnya kan sudah ada saya lampirkan itu 5. Memang sebenarnya baiknya itu kan 10 kita bisa lebih ini gitu ya Pak ya, ke anak-anak, dan nilai hasil capaiannya juga masih bisa rata-ratanya masih bisa lebih bagus. Kalau 5 dengan salah satu, kalau kita bikin poinnya 20 memang akan sangat langsung nilainya terlalu jatuh. Makanya kemarin mengakali itu, akhirnya saya buatnya 1 poin itu saya lihat tingkat kesulitan soalnya gitu Pak. Kalau masih seperti yang kayak hanya pemahaman aja atau menjelaskan, jadi nilainya tidak sama gitu Pak. Mengakalinya tuh seperti itu gitu Pak. Ya, kalau sistem scoring silahkan. Guru lebih paham. Iya, memang sebaiknya tidak sama ya, karena soal yang mengukur level kognisi lebih tinggi itu ya mestinya harus memiliki skor yang lebih tinggi. Apalagi soal esai. Semakin tinggi C4, C5, C6 ya pasti skornya nggak boleh sama dengan soal yang C1. Justru kalau sama itu tidak memenuhi unsur keadilan. Gitu ya. Silahkan saja. Boleh, terserah mau Baru satu sistem mau saya scoring. tanya Pak, itu kan untuk siklus 1. Kalau untuk siklus 2-nya, berarti kalau siklus 1 kan saya udah buatnya 5. Kalau di siklus 2-nya saya jadikan 10 itu nggak masalah atau bagaimana, harus tetap sama atau bagaimana Pak? Nggak masalah, silahkan saja. Yang penting soal itu mengukur ketercapaian tujuan. Tercapai nggak tujuan? Jumlahnya tidak ada ketentuan. Yang penting soal itu memadai untuk informasi apakah siswa ini mencapai tujuan pembelajaran atau tidak gitu. Ya, rasanya udah ini ya. Saya senang ya dari pertanyaan-pertanyaan ini kan menunjukkan bahwa Bapak Ibu memang apa ya, sudah memahami dan siap untuk mengimplementasikan proses pembelajaran kita ini. Kalau masih ada yang mau direvisi terkait dengan yang sudah dikumpulkan kemarin, silahkan boleh gitu ya. Oh, ternyata dari pertemuan ini saya mendapatkan informasi bahwa langkah pembelajaran itu harus menunjukkan sintak, modelnya, harus menunjukkan media yang digunakan. Terus saya mau revisi, silahkan ya. Boleh.